Iya, iya. Seru ya? Soal kadang kan gini, kita publik melihat itu kan kadang nggak sabar. Iya. Pengen selalu menang, pengen harus segera juara. Iya. Apa itu proses? Apa itu proses gitu. Orang sudah taunya pelatih kita sudah mendatangkan pelatih hebat. Iya. Kelas dunia, Sintayong. Kita kemarin habis ngelibas Korea Selatan. Australia, Yordania. Terus kemudian pada titik euforia yang tertinggi. Iya. Terus kemudian kita menyaksikan 2 kali timnas kalah lawan Iya. Uzbek dan Irak. Terus kemudian berbalik dari euforia yang kita angkat-angkat timnas, kemudian ada sebagian yang kemudian mencibir Iya. ke pemain maupun performa dari timnas. Padahal kalau kita lihat kan pemain kita itu kan under 23 itu kan baru dalam proses ya Mas. Iya. Enggak, maksudnya dalam melihat proses sepak bola itu kan memang harus ada proses, atau memang ya kita memang sedang dalam tahap nggak bisa sesuatu tuh instan gitu. Iya, jadi gini, untuk menuju sebuah kemajuan sepak bola itu nggak melulu pemainnya yang kita tuntut, publik pun juga dituntut untuk berubah. Nah, saya ambil ilustrasi apa yang saya alami. Ya, saya hadir pada saat semifinal Piala Dunia 2006, saya ingat betul di Stadion Westfalen Dortmund, Jerman lawan Italia. Itu satu stadion, waktu itu tuan rumahnya Jerman, satu stadion itu adalah pendukungnya Jerman. Satu stadion itu. Mereka waktu itu dilatih oleh Klinsmann ya, Jurgen Klinsmann ya. Nah, mereka waktu itu betul-betul berpikir dan betul-betul berharap bahwa ini adalah Jerman yang akan menjadi juara dunia di tanahnya sendiri. Itu 2006 ya. Itu satu stadion itu pesta. Sebelum pertandingan jutaan orang berkumpul dan mengharapkan bahwa waktu itu Jerman akan menang melawan Italia dalam sebuah semifinal yang maha penting. Apa yang terjadi pada pertandingan itu? Tiada disangka, tiada diduga Fabio Grosso, pemain Italia, mencetak gol di perpanjangan waktu. Sudden death. Kalahlah Jerman waktu itu. Apa yang terjadi? Satu stadion ya nggak ada yang marah, satu stadion ya tertunduk, diam, nangis, ya itu wajar. Tapi ya biasa, ya kalah itu namanya sport kan. Sport kalah, setelah itu berupaya sekeras mungkin untuk bisa menang pada kesempatan berikutnya. Jadi nggak ada itu yang namanya hujatan, nggak ada yang namanya makian. Ya memang kalah waktu itu kan. Entah itu kalahnya karena keberuntungan atau kalah karena faktor lain, tapi kalah dan diterima. Dan setelah momen itu, kekalahan yang begitu menyakitkan itu, timnya mendapatkan sanjungan, puja-puji pada waktu perayaan setelah Piala Dunia dihadiri oleh ratusan ribu orang di Berlin ya waktu itu. Jadi kedewasaan itu juga penting. Nah, mohon maaf namanya publik sepak bola Indonesia ini, terutama netizennya ya. Netizennya ini ya harus dewasa lah. Janganlah kalah kemudian mencari IG kalau kita lihat di komen, iya IG wasit, sepil IG wasit. Aduh, malu dikit lah ya kayak gitu. Malu lah sama ya, kita lihat akun sepak bola luar itu kan isinya, kalau netizen Indonesia itu kan isinya kan ya mohon maaf ya mengotori ya. Kedewasaan pendukung atau publik sepak bola Indonesia ini dalam memanfaatkan media sosial ini juga harus ada harus ada edukasi juga. Nggak tahu saya siapa yang mengedukasi ya, tapi harus ada edukasi. Nggak bisa misalnya bayangkan ya sebuah akun wasit yang terindikasi bahwa itu adalah akun fake, palsu ya. Bisa mendapatkan komentar sampai 700.000 komentar. Itu kan gila. Padahal itu akun palsu. Nah, kan pinter. 700.000 komentar loh. Iya. Gak apa-apa salah, yang penting keluar semua unek-unek gitu. Ini saya juga lihat tuh di YouTube. Ada tuh YouTube yang pasang judul, pasang apa itu namanya kalau di YouTube thumbnail. Komentar Pierluigi Collina tentang pertandingan Indonesia gitu. Terus ada lagi judul pertandingan Indonesia lawan Uzbekistan diulang. Yang nonton itu sampai puluhan ribu. Itu kan hoax ya. Jelas-jelas lah ya. Ya mana mungkin itu Pierluigi Collina ini kan ya. Itu mana mungkin ada pertandingan diulang gitu kan. Itu yang nonton bisa puluhan ribu. Sementara yang bikin apa namanya
program yang Yang judul bikin- serius, iya, bikin berita yang bener lah. Bener, berita yang bener aja nggak ada yang nonton Jangan kan. kan itu Bung Titis. Nah. Ya di YouTube ya. Kan lagi Piala U23 kan. Iya. Padahal tuh game konsol game ya. PlayStation gitu ya. Iya. Yang nonton ratusan ribu. Nah, bukan pertandingan streaming aslinya. ini saya prihatin terus terang. Ya netis publik sepak bola Indonesia ini ya inilah ditingkatkan. Iyalah, levelnya dinaikin lah ya. Ya kedewasaannya ya. Pikir-pikir dulu lah sebelum komentar ya kan. Belajar juga nulis bagaimana yang kira-kira tuh isinya tuh sopan, etis kayak gitu ya. Jangan maki-maki. Jangan sampai nanti malah pemain kita bikin instastory yang akhirnya nyindir Indonesia negaranya sendiri gitu kan ya. Ya itu dilematisnya di situ. Ya, apalagi kan pemain U23 pemain muda yang secara emosionalnya juga masih naik turun. Kita nggak tahu nih. Kalah itu biasa. Iya. Yang penting bagaimana kalahan itu bisa dijadikan bahan pelajaran untuk menang dalam pertandingan berikutnya. Siap. Satu lagi juga harus bisa memelihara yang namanya kontinuitas. Jangan sampai sekarang ini euforia kan. Nah, euforia kan. Nah, nanti harus bisa dipertahankan nih dalam turnamen berikutnya. Itu juga prestasinya harus bisa dipertahankan supaya euforia ini terus muncul. Positifnya euforia ini apa? Positifnya adalah yang orang nggak banyak tahu ya, intangible-nya ya. Membuat atau memicu semakin banyak orang mencintai sepak bola dan memainkan sepak bola. Iya sih. Dari situlah bibit pemain itu muncul. Akan kelihatan ya. Iya, jadi euforia ini harus terus bertahan. Terus bibit-bibit pemain ini akan muncul. Anak kecil, oh saya pengen jadi Marcelino, oh saya pengen jadi Arhan. Anakmu mau jadi siapa? Arhan. Arhan. Iya dia manggilnya udah Bang Arhan. Inilah yang akan menjadi penerus-penerus dari nama-nama yang mereka idolakan itu. Siap. Thank you Bung Titis. Sama